Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. See you again to continue our learning in thematic subjects. Today kita akan membahas tema 1 subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 insyaallah. Dengan judul pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, kelas, kaifa halukum? Ya, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, keluarga besar kita, semua kaum muslimin dan muslimat. Ustazah berharap kalian masih bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, oke? Yap. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, diharapkan insya Allah siswa mampu mengamati ciri-ciri manusia tumbuh dan berkembang. Kemudian siswa mampu untuk menghormati perbedaan kegemaran yang ada di keluarga. Terakhir, siswa mampu mengidentifikasi kata tanya dalam sebuah wawancara. Oke. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran ini, Ustazah mengajak kalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam pembelajaran kita hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang mana hal ini tidaklah akan mungkin terjadi dengan baik jika tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita wajib bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, kelas? Yap. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tadi. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Contohnya pada semester pertama kalian dulu mempunyai tinggi badan mungkin 100 berapa meter, dan sekarang semakin bertambah menjadi tinggi. Adapun contoh perkembangan manusia dari bayi sampai tua itu ada di dalam buku, yang mungkin di dalam buku tematik yang kalian juga sudah membacanya. Oke. Ustazah juga menjelaskan pada saat sekarang ini yang ada di buku tematik foto yang menceritakan tentang manusia tumbuh dan berkembang yang di halaman 32. Open your book please. Attention to page 32. Oke. Di situ ada menjelaskan tentang foto keluarga. Nah, sebelum kita bahas, perlu Ananda garis bawahi bahwasanya kita sebagai muslim tidak boleh memajang foto makhluk hidup di rumah kita. Oke ya? As a Muslim, we cannot display photos of living things. Oke, dipahami ya sayang ya? Oke. Setelah kita membaca teks yang ada di buku halaman 32 tersebut, kita bisa melihat pertumbuhan manusia itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, tumbuh menjadi dewasa dan tua. Nah, seseorang yang baru lahir itu disebut dengan bayi, adik bayi. Kemudian adik bayinya tumbuh menjadi anak-anak, dan seperti kalian ini sekarang masih tergolong dalam masa anak-anak. Dari masa anak-anak akan tumbuh menjadi masa remaja, dan kemudian tumbuh menjadi dewasa. Setelah dewasa akan memasuki masa tua. Oke, setiap orang dalam suatu keluarga mungkin kalian bisa melihat seperti apa sih yang tua itu, Ustazah. Nah, seperti opa, seperti jaddatun, seperti kakek, nenek, itu sudah tua. Seperti apa yang dewasa? Dewasa itu seperti papa mama. Ya, seperti abi dan umi. Kemudian seperti apa remaja? Mungkin yang mempunyai kakak, saudara yang di SMP atau SMA. Nah, itu namanya remaja. Ya, Nak ya. Nah, jadi perkembangan manusia itulah tahap-tahapannya. Ustazah berharap kalian bisa melihat gambar yang ada di halaman 33. Attention to page 33.
di buku tematik kita. Nah, kalian bisa mengisi di situ tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke sayang, kita lanjut lagi tentang keragaman perbedaan kegemaran. Yap. Kalian masing-masing di rumah mungkin terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak, abang, tidak mempunyai hobi yang sama, tidak mempunyai kegemaran yang sama. Oke, Ustazah ingin bertanya, what is your hobby? What is your passion? Mungkin ada yang hobi memasak, ada yang hobinya selalu murojaah. Nah, itu paling bagus hobi, itu hobi yang paling bagus. Oke. Nah, ada mungkin saudara laki-lakinya lebih suka main bola. Nah, jadi setiap orang dalam satu keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Akan tetapi harus saling menghormati dan menghargai. Oke, kegemaran tersebut merupakan cerminan dari keberagaman di lingkungan keluarga. Oke. Sekarang Ustazah juga ingin menjelaskan tentang interview. Interview kaitannya adalah dengan kalimat kata tanya. Ya, I'm so sorry. Dengan kata tanya. Ya, ada beberapa kata tanya yang kita gunakan dalam interview, ya nak ya. Mungkin kita suka bertanya sama teman dan kita masih bingung dalam menggunakan kata tanya yang mana yang paling tepat. Nah, kita di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada 7 kata tanya. What, apa, where, di mana, when, kapan, and then who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana, and how much, how many, itu berapa. Oke. Nah, jadi dalam misalnya kita ingin bertanya kepada teman kita, what is your hobby, what is your passion? Berarti kata tanya yang kita gunakan adalah apa, what, apa. Nah, terus kita bertanya lagi, bagaimana kamu mengerjakan hobimu itu? Nah, bagaimana, how? Jadi tidak bisa kita sembarangan dalam menggunakan kata tanya. Ustazah jelaskan kembali bahwasanya untuk kata tanya apa kita gunakan untuk menanyakan keadaan. Oke, contoh apa hobimu? Ya, kemudian untuk kata tanya di mana? Kata ini digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana letak rumahmu, atau di mana letak sekolahmu, atau di mana kamu meletakkan pensil tadi, atau di mana kamu menyimpan bukumu. Nah, itu menanyakan tempat. Oke, kemudian when, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan adikmu lahir? Nah, kemarin ada ya yang baru lahir adiknya. Nah, kemudian siapa? Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Ya, contoh, siapa yang hobinya memasak kue? Nah, oke, seperti itu. Kemudian mengapa? Mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa kamu tidak bersemangat belajar tematik? Nah, itu mengapa? Jadi kamu harus bersemangat. Oke. And then bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses peristiwa terjadi. Contoh, bagaimana cara kamu belajar online? Ya, bagaimana cara kamu agar terhindar dari COVID-19? And then ya bisa bagaimana kabarmu hari ini? Nah, oke. Kemudian terakhir berapa? Nah, kata berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah atau perhitungan. Contohnya berapa jumlah bola yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya sayang ya. Oke, dalam perjumpaan kita hari ini, itulah inti-inti yang akan kita bahas. Terus lebih detailnya insya Allah Ustazah akan explain di Google Meeting kita. Insya Allah besok pagi Ustazah akan bagikan linknya. Oke ya sayang ya, keep spirit, selalu kalian berusaha untuk murojaah, terus sholat harus tepat waktu. Be more diligent in reading the Al-Quran and always pray on time. Oke kelas? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.